70% magang. Magangnya di mana? Di kantor yang ditempatkan di situ. Siapa dekannya? Kepala dinas. Siapa rektornya? Kepala PSDM. Nah, ini semua perspanjang untuk menghasilkan seperti itu. Yang tadi disebut dengan smart ASN. Nah, birokrasi yang capable, pelayanan prima. Pelayanan prima ini kata saya pada saat penyusunan ini, itu istilah saya karena saya adopsi dari SDGs, Sustainable Development Goals, menyatakan bahwa fungsi pemerintah dalam kaitan dengan SDGs ada dua, pemerintahan yang akuntabel dan pemerintahan yang responsif. Nah, cuma agak bahasa responsif ini tidak begitu familiar, maka kita ganti namanya prima. Apa itu prima? Pelayanan prima itu adalah pelayanan di mana pemerintah daerah itu lebih tahu duluan apa yang diinginkan masyarakatnya dibandingkan yang diinginkan masyarakat. Nah, jadi bukan istilah responsif, nanti datang duluan baru kita respon, bukan. Apa pesannya di sini? Berarti pemerintah daerah itu harus berinovasi. Untuk menghasilkan inovasi itu tidak hanya birokrasinya kita desain supaya simpel, responsif terhadap tuntutan masyarakat, tapi SDM-nya itu harus inovatif lewat kerja-kerja kolektif. Tidak menikah presiden bahwa dia akan dihilangkan eselon 3/4, tujuannya untuk bergeser ke arah sana. Walaupun tidak sesimpel itu, karena banyak instrumen yang harus dilakukan. Kita sekarang ini ada tarik ulur antara Kemenpan dengan Kemendagri. Tapi pertemuan saya kemarin dengan Kemendagri itu nampaknya dia harus mengalah, karena ini perintah presiden. Tapi yang terpenting bagaimana supaya bisa terimplementasi menghilangkan eselon 3/4 supaya ujungnya kinerja. Nah, itu yang dipersoalkan, tidak dipersiapkan dengan baik oleh dua kementerian itu. Nah, jadi reformasi birokrasi ini kalau kita lihat 5 prioritas, hanya satu yang tidak berkaitan dengan RB, yaitu infrastruktur. Ini RB semua ini. Pembangunan sumber daya manusia adalah dalam area penataan SDM. Kemudian investasi, pelayanan publik. Kemudian reformasi birokrasi, ya. Yang keempat APBN, sakit. Jadi tanpa sadar 5 prioritas program Jokowi 5 tahun ke depan itu 4 adalah RB, hanya 1 infrastruktur. Nah, ini sasarannya kan. Roadmap reformasi birokrasi sudah ada roadmapnya mereka. Ini tadi yang saya sebut, fokus dan prioritas. Jadi mereka harus bisa memilih di antara 8 area perubahan itu kira-kira mana yang dianggap paling krusial. Tetapi kalau ini kita kerjakan berdampak pada bidang-bidang lain. Tentu ini basisnya pada data. Kenapa sampai demikian itu? Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah dalam tata kelola pemerintahan. Sedangkan prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Makanya harus duduk, Pak. Makanya di provinsi itu saya ditunjuk sebagai ketua akselerasi itu karena tidak mungkin Pak Sekda kerja, Pak. Tidak mungkin. Sibuk dengan upacara-upacara. Harus ada yang memang setiap hari itu memutu-mutui itu. Nanti kita lihat dalam strategi bagaimana implementasi RP. Caranya seperti itu. Jadi sekarang ini dalam Permenpan 25 ini menjadi perhatian penting, fokus dan prioritas. Nah, dibandingkan dengan roadmap sebelumnya, pertama roadmap ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif. Saya katakan tadi, bukan lagi keterpenuhan dokumen, tapi implementasi seperti dibandingkan dengan aspek formalitas. Formalitas itu terpenuhnya dokumen. Nah, sedangkan kita saja memenuhi dokumen belum tentu juga dapat baik. Apalagi mereka agak lalai kemarin sampai masuk zona merah karena tidak sempat menyetor. Jadi kalau kemarin itu 11 merah, tahun ini 13 merah. Nah, ini perhatian memang sedikit. Kedua, program dan kegiatan desain akan dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja. Makanya kami provinsi, saya kasih contoh saya supaya nyata ya. Dulu itu perjanjian kinerja itu hanya sampai pada level kepala OPD.
Sekarang sampai level staff. Karena untuk dapat A, PK-nya itu harus sampai staff. Dan cara membuatnya tidak bisa dibuatkan sendiri. Masing-masing buat. Jadi kepala UPD buat, kepala bidang buat, kepala seksi buat, staf buat. Dan itu merupakan terjemahan cascading dari DPA dia. Dan itu nanti akan menjadi ukuran kinerjanya di masing-masing level. Jadi kinerja kepala seksi sangat bergantung kepada kinerja staf. Kinerja kepala bidang bergantung pada kinerja kepala seksi. Dan kepala PD tergantung kepada bidang. Artinya harus saling bekerja sama dan mengawasi supaya kinerja dia tidak buruk. Jadi indikator kinerja dari atas ke bawah, tapi ukuran keberhasilan dia dari bawah ke atas. Nah, ini yang kita lihat. Kedua, program dan kegiatan desa agar dapat diimplementasikan sangat efektif. Ketiga, relevan secara lebih holistik, komprehensif dan antisipatif sehingga dapat potret kemajuan, tantangan dan permasalahan RB yang lebih utuh. Nah, ini strategi roadmap yang baru kita lihat. Jadi strateginya harus lebih implementatif, lebih melibatkan banyak pihak, dan program kegiatannya didesain sampai ke unit kerja. Melibatkan banyak pihak itu berarti secara vertikal melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, dari atas ke bawah. Kemudian horizontal bermakna bahwa melibatkan banyak unsur dalam Pemda itu atau dunia usaha dan seterusnya. Strateginya itu diformulasi secara lebih real, menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, ini kita lihat struktur di dalam roadmap yang baru itu. Di bab 2 bicara mengenai evaluasi pelaksanaan RB sebelumnya, bagaimana upaya yang dilakukan, bagaimana hasilnya, dampaknya. Lalu di bab 3 bicara mengenai SWOT biasanya, ya kan, ada lingkungan strategis RB dan isu strategis berkaitan dengan hasil potret kita terhadap lingkungan strategis yang kita lakukan. Lalu dirumuskan tujuan, sasaran dan seterusnya. Lalu kita rumuskan apa ukuran keberhasilan reformasi. Di dalam roadmap harus ada ini. Dan kegiatan apa saja. Bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini mengenai pelaksanaan, ini bicara mengenai struktur pengelola RB. Dari mulai Pasekda sampai ke bawah. Jadi kami itu Sekda, kemudian asisten 3, membedanya administrasi. Kemudian menghimpun seluruh OPD yang berkait dengan pelaksanaan RB, sakit dan zona integritas. Kemudian pengelolanya. Nah, kerangka pikir dan keterkaitan antara bagian roadmap evaluasi birokrasi 2024 itu kita lihat. Di dalam evaluasi pelaksanaan RB itu kita lihat bagaimana kebijakan reformasi birokrasi yang ada. Maka langkah pertama adalah mensinkronisasi kebijakan. Kalau kita tentu RPJMD dan Renstra. Makanya kami melakukan perubahan. Saya kira mereka sudah melakukan perubahan itu. Cuma hati-hati yang harus perhatikan. Apakah betul program prioritas di RPJMD itu terkeskeding dengan baik di Renstra? Di situ titik lemahnya. Kami di provinsi 2 tahun berturut-turut rekomendasi Menpan itu bahwa ukuran kinerja Anda tidak berbasis pada cascading RPJMD yang baik. Makanya kenapa saya katakan tadi, kita melakukan langkah-langkah, kita tentukan dulu semua. Apa kegiatan-kegiatan yang merupakan turunan dari program prioritas. Setelah itu baru kita kembalikan ke OPD-nya untuk diperkaya. Tapi tetap kita kontrol, apakah usulan Anda itu bagian dari program prioritas atau jelas kontribusi, termasuk apa ukurannya. Kontekstualisasi bagi kebutuhan pengguna, stakeholders. Pengelolaan pengetahuan basis ketua yang mapan, pengarus utama inovasi. Ini yang menjadi penekanan kebijakan RB sekarang. Kemudian yang kedua, area perubahan informasi birokrasi tetap sama, kita lihat manajemen perubahan
deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SPM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, manajemen perubahan, bagaimana caranya? Kami buat tim manajemen perubahan. Spesifik dibuat lagi sub implementasi dari pengembangan budaya kerja. Nah, bagaimana budaya kerja dibangun? Ini menjadi perekat, menjadi penting. Kalau mobil itu olinya, tanpa oli mobilnya pasti macet. Karena itu kami menyusun di provinsi ini budaya kerja. Kemudian diadakan saudara juga, dimulai dari mengidentifikasi nilai-nilai apa yang ada di organisasi UPD masing-masing, untuk kemudian kita kristalisasi menjadi nilai bersama. Setelah itu kemudian kita definisikan apa indikator perilaku yang ditunjukkan oleh nilai itu. Nah, perilaku indikator itu kemudian kita susun dalam bentuk kuesioner. Kemudian kita akan evaluasi seperti apa penerapan budaya organisasi di Pemprov berdasarkan instrumen yang kita sudah buat sebagai tindak lanjut dari nilai-nilai organisasi. Nah, ini yang kita akan coba implementasikan dengan baik, karena pesan merit itu pegawai yang berkinerja harus diberi reward, tapi bagi tidak dikasih. Makanya tidak serta-merta kita dapat sertifikat sekarang lalu kemudian bergembira, karena harus betul-betul konsisten kita lakukan itu supaya ketika dievaluasi dianggap memang pemerintah daerah ini sudah melaksanakan yang konsisten apa yang menjadi rekomendasi KSN. Kemudian implementasi program reformasi birokrasi itu dasarnya pada reformasi berbasis pada permintaan. Nah, yang pertama kita lihat perubahan mindset dan budaya kerja di organisasi. Saya kira menjadi penting. Ini betul ada Ibu Kabar Organisasi ini lagi sibuk-sibuk menyusun perubahan mindset, karena salah satu bidang yang paling